Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawayu. Saya dari kelompok 10, mata kuliah studi kelaikan bisnis dengan tema aspek manajemen risiko dalam studi kelaikan bisnis. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis risiko dalam studi kelaikan bisnis. Risiko secara umum dibagi menjadi 5, yaitu ada risiko murni, risiko spekulatif, risiko fundamental, risiko khusus, dan juga risiko dinamis. Yang pertama mengenai resiko murni, yaitu resiko yang diakibatkan karena ketidaksengajaan sehingga menimbulkan kerugian, misalkan adalah pencurian, kebakaran, dan sebagainya. Yang kedua adalah resiko spekulatif, yaitu resiko yang diakibatkan oleh yang bersangkutan untuk menimbulkan ketidakpastian sehingga terjadinya keuntungan atau kerugian juga, misalkan adalah perjudian, terus ada utang piutang dan sebagainya. Yang ketiga adalah resiko fundamental, yaitu resiko yang dilimpahkan oleh seseorang dan dampaknya adalah orang banyak, misalkan adalah angin topan, banjir, dan sebagainya. Yang keempat adalah resiko khusus, yaitu resiko yang diakibatkan oleh pribadi atau individu sehingga penyebabnya mudah diketahui, misalkan adalah tabrakan, pesawat jatuh, dan sebagainya. Yang kelima adalah resiko dinamis, yaitu resiko yang diakibatkan oleh perkembangan dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Selanjutnya mengenai jenis resiko yang berdasarkan jenis dan juga dampaknya, yaitu ada resiko sistematik dan juga resiko spesifik. Kalau resiko sistematik adalah resiko yang dampaknya adalah lebih kompleks dibandingkan dengan resiko murni dan juga resiko spekulatif, karena nanti akan dampaknya adalah menyebar ke bagian-bagian yang lain. Yang kedua adalah resiko spesifik, yaitu resiko yang lebih spesifik sehingga tidak dapat dihindari tapi dapat diminimalkan. Selanjutnya, berdasarkan sumber atau penyebabnya, resiko dibagi menjadi 2, yaitu ada resiko intern dan juga resiko ekstern. Resiko intern adalah resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, misalkan adalah korupsi, terus ada kesalahan dalam pekerjaan, ada kesalahan dalam manajemen, dan sebagainya. Yang kedua adalah resiko ekstern, yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan, misalkan adalah pencurian, persaingan, ada penipuan, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai jenis resiko berdasarkan kejadian atau yang mungkin terjadi, itu adalah ada beberapa, yaitu ada yang berdasarkan perubahan permintaan, persaingan, perubahan konjungtur, dan juga perkembangan iptek. Mengenai perubahan permintaan itu bisa disebabkan karena modal, terus ada juga selera dari masyarakat itu sendiri sehingga mengakibatkan permintaan itu bisa menurun. Selanjutnya yaitu perubahan konjungtur, itu adalah tergantung dari kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga mengakibatkan mempengaruhi keadaan usaha. Yang ketiga yaitu adalah persaingan. Persaingan di sini misalkan terjadi wirausaha yang mendirikan toko atau perusahaan yang sejenis atau sama sehingga mengakibatkan persaingan antara perusahaan tersebut. Yang keempat itu adalah ada perkembangan iptek, yaitu mengenai terjadinya perubahan teknologi tepat guna. Selanjutnya mengenai tipe resiko. Tipe resiko ini dibagi menjadi 2, yaitu resiko murni dan juga spekulatif. Resiko murni itu dibedakan menjadi ada 3, yaitu ada resiko aset fisik, karyawan, dan juga ada legal. Kalau mengenai resiko aset fisik itu adalah sehingga mengakibatkan perubahan aset fisik dalam perusahaan atau organisasi. Misalkan terjadinya kebakaran, banjir, gempa, gunung meletus, dan sebagainya. Kalau yang kedua itu adalah ada resiko karyawan, yaitu resiko yang disebabkan oleh karyawan yang bekerja dalam perusahaan atau organisasi, misalkan adalah terjadinya kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut terganggu dalam proses produksi. Yang ketiga adalah resiko legal, yaitu resiko
yang diakibatkan karena kontrak yang mengecewakan atau kontrak yang tidak berjalan dengan rencana. Misalkan antara pemasok dengan perusahaan, terus perselisihan dengan perusahaan lain sehingga memunculkan perusahaan seperti ganti rugi. Yang kedua ada resiko spekulatif yang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu ada resiko pasar. Resiko pasar itu adalah yang terjadi dari pergerakan harga di pasar. Yang kedua ada resiko likuiditas, yaitu resiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Nah, contohnya adalah kepemilikan hak kas menurun yang menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar utang secara tepat sehingga perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya. Yang ketiga adalah ada resiko operasional, itu adalah resiko yang disebabkan oleh kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar, misalkan adalah kerusakan komputer karena virus. Selanjutnya terdapat jenis resiko dalam usaha atau bisnis yang terdiri dari beberapa resiko, yaitu misalkan ada resiko keuangan. Resiko keuangan ini yang nanti akan mengakibatkan dalam aspek keuangan perusahaan. Terus yang kedua ada resiko likuiditas, yaitu resiko yang terjadi karena kemacetan dalam antara pelanggan dengan perusahaan, misalkan belum membayar produk yang telah dibelinya, sehingga mengakibatkan perusahaan tidak memiliki uang tunai. Yang ketiga adalah resiko permodalan yang disebabkan karena akibat dari kerugian penjualan likuiditas yang menjadikan modal usaha tersebut berkurang secara signifikan. Terus yang keempat adalah resiko pasar, yaitu misalkan terjadinya persaingan usaha gaya hidup masyarakat atau juga pelanggan dan juga pesaing baru. Terus yang kelima adalah resiko operasional, yaitu yang diakibatkan oleh potensi penyimpangan dari hasil yang diinginkan oleh perusahaan karena tidak sempurna penerapan keputusan. Terus yang keenam adalah perubahan harga bahan baku. Perubahan harga bahan baku sangat berpengaruh terhadap hasil atau output dari perusahaan, sehingga mempengaruhi kinerja suatu perusahaan tersebut. Terus ada ketergantungan pada supplier, yaitu ketika supplier kehabisan stok barangnya, nanti juga akan mengakibatkan kemacetan dalam perusahaan untuk berproduksi, sehingga perusahaan tidak bisa menghasilkan produk atau sesuai target yang diinginkan. Selanjutnya mengenai jenis resiko yang dapat diklasifikasikan berdasarkan konsekuensi yang diakibatkan, yaitu terdapat ada resiko yang bisa diterima, resiko yang tidak diinginkan, resiko yang dapat diterima, dan juga ada resiko yang dapat diabaikan. Mengenai resiko yang tidak dapat diterima itu adalah resiko yang harus dihilangkan atau bila memungkinkan ditransfer pada pihak lain karena tidak dapat dihadapi oleh perusahaan. Terus yang kedua adalah resiko yang tidak diinginkan, yaitu resiko yang membutuhkan untuk penangani dalam mitigasi resiko sampai pada level yang dapat diterima. Yang ketiga ada resiko yang dapat diterima, yaitu resiko yang dapat diterima karena dampaknya masih dalam batas perusahaan, sehingga resiko tersebut bisa ditangani oleh perusahaan itu sendiri. Terus ada resiko yang dapat diabaikan, yaitu resiko yang dampaknya sangat kecil sehingga dapat diabaikan oleh perusahaan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.